Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore Sobat Break. Nah, hari ini tentunya Sobat Break juga sudah menunggu-nunggu ya acara rutin kita setiap hari Jumat di Raisa Radio. Pastinya sudah penasaran hari ini kita akan membahas apa aja ya. Mungkin Sobat Break juga masih ingat-ingat materi kita yang minggu lalu. Alasan mengapa sih kita perlu penelitian kualitatif. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang penelitian kualitatif dengan kapan kita menggunakan penelitian kualitatif. Dan langsung saja kita bersama moderator kita yaitu Ibu Sinta. Ibu Sinta, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Gitka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang dalam acara Break. Bicara tentang kualitatif. Pertama-tama kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang menjalankan. Semoga dijalani tahun ini dengan khusyuk dan hikmat. Selamat datang pada acara Break yang kedua, dan pada siang hari ini topik kita adalah tentang kapan menggunakan penelitian kualitatif. Di bulan April ini topik besar kita adalah tak kenal maka tak sayang. Maka kita akan mendekat pada penelitian kualitatif dengan banyak topik per minggunya. Dalam kegiatan break ini, kita memang mengemas dalam konsep yang serius tapi santai. Di Jumat sore, waktu lenggang, mungkin Anda ada di mobil, mungkin Anda ada di depan laptop masing-masing, mungkin Anda masih ada di kantor menjelang pulang. Semoga jam 2 sampai jam 3 di setiap minggunya Anda bisa join untuk kita sama-sama mengupdate pengetahuan kita tentang penelitian kualitatif. Bagi Anda yang berkenan untuk mengajukan pertanyaan, bisa langsung tuliskan dalam kolom komentar saat narasumber menyajikan materinya. Dan di akhir nanti akan ada kuis. Ada 3 pertanyaan singkat yang bisa Anda update, Anda akses. Kemudian selesai Anda mengakses, otomatis sertifikat kedatangan bisa Anda terima di email Anda masing-masing. Baik Sobat Ngebreak, di sore hari ini kita mau diskusi nih, kalau kemarin tentang kenapa kualitatif penting. Dalam sore ini kita mau diskusi kapan kita menggunakan penelitian kualitatif. Saat ingin aja, saat disuruh pembimbing, saat merasa penelitian kuantitatif tidak mampu dilakukan. Nah, sekarang kita mau diskusi bersama dengan Prof. Adi Utarini. Saya bingung ini mau saya jelaskan atau tidak mengenai profil beliau gitu, karena saya yakin Anda semua sudah mengenal beliau, tapi sekelumit akan kami wrap up. Beliau adalah guru besar di bidang ilmu kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Beliau adalah salah satu pencinta kualitatif dan kecintaannya dituangkan dalam buku beliau yang juga berjudul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Monggo Prof. Uut. Ya, terima kasih Mbak Sinta dan juga Mbak Gitka. Mungkin cek suara dulu ya Mbak Sinta. Suara saya oke? Clear, Prof? Oke ya. Gambar oke nggak? Oh, itu lupa kalau itu isinya orangnya ya. Baik, nggak terasa udah Jumat lagi nih. Ya, saya ingin menyapa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. puasa malah lebih bersemangat ya. Kalau tidur saja dapat pahala, wah apalagi kalau ikut ngebreak. Oh, ikut ngebreak. Ya, baik. Jadi siang hari ini kita akan bahas mengenai kapan menggunakan penelitian kualitatif. Dengan kata lain ini sebetulnya ngobrolin tentang tujuan. Apa sih tujuan yang apa, kemudian tujuan penelitian seperti apa yang kemudian digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, memang sih kalau dilihat tujuannya kan mungkin Bapak Ibu, ini saya lihat nih yang ikut juga banyak yang senior-senior ini Mbak Sinta. Jadi nanti mudah-mudahan bisa gayeng juga ya. Kalau dilihat di apa kata kerjanya itu kan selalu ya, sebagian besar adalah
to explore ya. Nah, kan udah jelas to explore, 2 menit selesai ngobrolnya. Wah, tapi ternyata explore-nya itu macam-macam. Ya, mengeksplorasinya seperti apa, nanti kita lihat variasi dan juga contoh-contoh tujuan penelitian kualitatif. Nah, untuk itu saya share slide ya. Baik, sudah bisa terlihatkah? Sudah, Prof? Nah, ya. Oke. Nah, yang kemarin kan kita sudah kita sudah memahami bahwa ya di dunia ini tidak semua pertanyaan penelitian itu bisa diselesaikan dengan kuantitatif gitu. Dan juga tidak semua yang itu dihitung ya, everything that counts itu semua yang penting itu lalu bisa dihitung ya. Jadi oleh karena itu kita bahas kemudian kapan menggunakan riset kualitatif. Nah, ini gambarnya saya pakai gambar Gua Pindul ini, Gunung Kidul. Saya juga belum pernah ke sana nih. Tapi kalau kita pergi berwisata ke gua itu mungkin rasanya agak mirip tuh dengan penelitian kualitatif karena begitu masuk itu melihat dulu luarnya, semakin masuk, makin dalam menggali, wah makin ketemu hal-hal yang menarik. Jadi kayaknya perasaan kita juga seperti itu tuh kalau kita berwisata ke gua ya. Ini sama dengan penelitian kualitatif. Nah, Sobat Break ya, saya baru membiasakan nih. We won't break your heart itu pasti kok jadi ingat lagu saya. Kita mungkin semuanya juga sudah kenal ya bahwa penelitian kualitatif itu kan tujuannya lebih banyak tadi ya, menggali, memahami, kemudian data-datanya juga Sobat Break tahu bahwa kita akan berurusan atau kita akan deal with data-data yang berupa tekstual, naratif gitu ya. Samplingnya, sampel dan sampling juga punya pakem yang berbeda. Yang jelas kalau kita memilih menginterview seseorang, itu memang kita tidak memerlukan cara probabilistic sampling atau cara-cara yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Karena kalau kualitatif kita mewawancara orang atau kita set up diskusi kelompok, itu memang kita sengaja memilih orang itu. Karena dia memiliki karakteristik yang cocok untuk penelitian ini, yang dibutuhkan. Yang harapannya dia punya rich information ya, informasi yang kaya. Nah, jadi kita memang sengaja purposefully select sampelnya. Dan juga memang nggak perlu terlalu besar ya, karena di sini kita kan nggak mengukur seberapa banyak. Kita tidak mengukur prevalensi penyakit misalnya. Kita juga tidak mengukur kekuatan hubungan. Bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah memahami sesuatu, menggali sesuatu fenomena yang mungkin menarik untuk Bapak dan Ibu. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Bisa berbentuk objek, foto juga bisa ya, atau sebuah perilaku yang itu kemudian kita teliti, kita amati, sehingga nanti yang dicari adalah kita berusaha memahami dengan menemukan pola tertentu. Ya, pola apa? Ya, pola yang menunjukkan misalnya kalau Bapak Ibu menggali persepsi masyarakat tentang sesuatu hal gitu, persepsi masyarakat tentang penyakit. Sekarang lagi musim hujan nih, lagi banyak penyakit denggi ya. Tentang penyakit denggi, kenapa sih masyarakat itu enggak rutin gitu melakukan pemberantasan sarang nyamuk? Nah, nanti kemudian hasil akhir dari ceritanya kita harus bercerita, oh ini loh polanya seperti ini masyarakat, sehingga melalui pola itu harapannya kita bisa memahami.
Nah, untuk melakukan itu memang biasanya kita membangun relation dulu dengan informan yang ingin kita teliti ya. Dengan setting yang ingin kita teliti itu kita betul-betul harus punya strong relation. Nggak bisa dong kenalan 2 hari, terus harapannya pas mau interview dia akan cerita panjang lebar sepenuh hati gitu ya nggak bisa. Relation itu menjadi sangat penting. Nah, memang ciri-cirinya seperti itu, ya ini juga karena kacamata yang dipakai ketika kita melakukan penelitian kualitatif itu memang berbeda, ya berbeda sekali. Jadi kita memandang kenyataan itu multiple truth, kebenaran untuk dokter misalnya belum tentu dianggap benar juga oleh pasiennya dan sebagainya. Dokter sudah merasa, loh saya itu udah menjelaskan, tadi udah saya jelasin loh, ini nanti kalau pulang minum obatnya gini, caranya gini, kapan kontrol lagi, itu semua udah saya jelasin. Tapi mungkin pasien persepsinya bisa berbeda. Nah, dan ini yang membuat menarik ya, kita memang harus siap bahwa kenyataan itu bisa multiple truth. Lalu tadi membutuhkan hubungan yang dekat, hubungan yang akrab antara peneliti dengan yang diteliti. Lalu kita juga, kalau Bapak Ibu lihat gambar yang di sebelah kanan ini ada anak obesitas gitu ya, penelitian kualitatif itu tentu tidak bertujuan untuk mengukur faktor risiko apa yang paling berpengaruh, bukan itu yang dicari. Tapi yang dicari adalah apa saja sih gitu ya. Hal-hal yang bisa kemudian menyebabkan itu atau mempengaruhi itu. Jadi kita justru mapping causality. Dan yang terakhir adalah memang cara pandangnya apa yang kita peroleh di Jogja, misalnya kalau saya penelitian di Jogja, itu tentu untuk bisa digeneralisasi maknanya ke tempat lain, misalnya ke setting mungkin di Solo atau di Semarang, di kota-kota lain, itu kita harus mempertimbangkan dulu apakah memang konteksnya serupa. Gitu. Nah, hal-hal ini yang kemudian menyebabkan kalau peneliti kualitatif itu ya mesti inginnya tuh sedekat mungkin dengan settingnya. Kalau saya pengen neliti di gawat darurat rumah sakit gitu, wah ya inginnya saya saben hari mungkin nongkrong di sana supaya saya bisa kenal dengan semuanya, saya bisa familiar dengan settingnya gitu. Orang juga nggak berpikir terus lama-lama, Bu, ini ngapain sih ke sini terus gitu. Mereka lama-lama juga terbiasa melihat saya di situ. Implikasi yang lain juga memang kita punya panduan pertanyaan, panduan wawancara. Tetapi yang menggunakan panduan itu kan manusia ya, kita ya. Nah, jadi intonasi kita berbeda saja mungkin kesannya bisa sangat berbeda, ya. Kita tanyakan dengan baik dan kemudian kita tanyakan dengan cara yang mungkin agak strict gitu ya. Kamu dari mana? Pulang sekolah kok wajahnya merengut. Lalu dibandingkan dengan, loh nak, ada apa? Atau malah nggak usah tanya apa-apa gitu. Ditunggu aja nanti mungkin cerita sendiri. Gitu. Jadi ini filosofisnya memang manusia adalah instrumennya. Nah desainnya kadang-kadang bisa berkembang, tidak harus fix karena idealnya memang apa yang kita lihat di lapangan itu mungkin bisa memunculkan, oh kalau gitu saya perlu menginterview Bapak itu tuh. Tadinya saya nggak kepikiran gitu ya. Itu sangat bisa terjadi. Apa yang kita pahami selama proses pengumpulan data, kita harus bernegosiasi apa benar pemahaman ini. Apakah mereka jangan-jangan memang punya pemahaman yang berbeda. Validitas, reliabilitas tetap itu isu yang ada di setiap penelitian, tapi cara untuk kita menunjukkannya ada cara yang berbeda, ada prosedur yang berbeda. Begitu pula cara kita bercerita, cara kita menulis laporan ini juga stylenya berbeda.
Nah, sekarang kita masuk di kapan nih menggunakan kualitatif ya. Ini yang menjadi pokok bahasan kita. Sobat Break melihat bahwa itu ada list ya. Kita bisa menggunakan penelitian kualitatif itu yang paling umum, paling banyak digunakan adalah to explore health issues atau health problems, atau mungkin juga bukan masalah health ya, atau masalah yang lain ya. Ini yang sangat banyak digunakan. Selain itu juga bisa untuk menilai kebutuhan ya. Apakah itu training need assessment misalnya, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mengidentifikasi beliefs, perception, knowledge, attitude, ini juga sangat banyak dilakukan di penelitian kualitatif. Kenapa ya masyarakat tidak mau vaksinasi misalnya? Nah, itu pertanyaan untuk menggali penerimaan atau penolakan misalnya. Ini juga banyak nih contoh-contohnya di kualitatif. Nah, begitu pula kalau kita lihat kaitannya dengan penelitian intervensi, nah, yang nanti ini akan kita bahas khusus ya, Sobat Break, itu kontribusi kualitatif misalnya untuk mengidentifikasi potensi. Jadi baru potensi intervensinya. Kalau itu sudah bisa digali, baru setelah itu akan dikembangkan intervensinya dan kemudian diukurlah efektivitas intervensinya. Apakah itu materinya yang perlu dikembangkan, materi intervensinya, atau approach-nya yang ingin dikembangkan, atau bisa juga sambil ketika intervensi itu dijalankan, diimplementasi, kita juga mengamati apa ya bottleneck-nya, apa hambatan-hambatannya. Kemudian ya, kalau Bapak Ibu misalnya akan melakukan pengukuran dan di situ mungkin instrumennya belum ada, nah ini kualitatif juga bisa berkontribusi untuk merancang instrumen, dan dua yang terakhir ini di area evaluasi program. Ya, mari kita lihat contoh-contohnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh ini lebih memperkaya dan juga memunculkan inspirasi ide-ide penelitian di bidang yang Bapak Ibu tekuni. Nah, ini cerita di tahun 2000, awal 2000 nih, 2002, 2003. Saat itu saya ke Jepara. Jepara ini di Jawa Tengah. Itu langganan outbreak malaria. Nah, padahal tetangga-tetangganya itu sudah tidak ya, tapi kok di Jepara itu kok masih persisten malarianya. Nah, berangkat dari situlah kemudian saya tertarik untuk menggunakan penelitian kualitatif, menggali ini beliefs, knowledge, perception of illness di Jepara. Saya tuh sebelum meneliti di sana tuh sama sekali belum pernah ke Jepara. Menginjak Jepara pun belum pernah gitu. Nah, jadi ketika saya mau melakukan penelitian ini ya saya harus beradaptasi dulu, mengenal masyarakatnya, cari kos-kosan juga. Ini dulu sama-sama dengan Prof. Iwan ya, penelitiannya juga di sana. Dan kemudian dari situlah saya mengenal bahwa oh, masyarakat itu punya istilah-istilah yang unik kalau untuk mendeskripsikan malaria. Ada yang mengatakan katis bintang. Kenapa kok katis bintang ya? Terus jawabannya ya bintang itu kan kita nggak pernah tahu malam ini mau ada bintang nggak? Tuh ya, ada romantis. Besok malam ada bintang nggak gitu ya? Jadi ya penyakitnya datangnya tiba-tiba. Terus ada lagi mereka pakai istilah katis gepok. Gepok sirah itu, katis itu kedinginan. Gepok sirah itu seperti kepala tuh ingin dibentur-benturkan ke dinding. Saking hebatnya pusingnya. Ya, mereka punya istilah-istilah itu. Nah, terus saya menggali. Sebenarnya mereka pakai istilah ini kapan ya? Kok ternyata mereka juga mengenal istilah malaria? Jangan-jangan saya keliru nih menangkapnya. Nah, terus saya berusaha memahami. Ini yang kita sebut dengan tadi, mencoba memahami polanya. Ya.
ngobrol sana sini, akhirnya paham bahwa oh kalau mereka nyebut pakai istilah panastis, itu mereka nganggapnya itu jenis yang nggak terlalu menular dan ringan-ringan aja penyakitnya. Beda dengan kalau yang Katisen itu lebih berat. Nah, kalau yang mereka sebut itu malaria, itu range-nya sudah lebih menular dan lebih berat. Nah, jadi memang istilah ini tidak betul-betul beda-beda gitu ya. Ada area-area overlapping-nya. Nah, sehingga sekaligus Bapak Ibu mengenal memang cara penyajian kualitatif juga bisa menggunakan cara-cara visual. Oke, ini penelitian bimbingan S3 yang sekarang sudah lulus ini. Beliau dosen di Kalimantan Timur. Bapak Ibu kalau melihat foto itu jangan pikiran wah enak ya piknik pakai perahu, enggak ya. Ini tuh muara apa ya namanya, Muara Kaman. Itu di situ desa yang langganan banjir dan itu adalah tempat yang kematian ibunya paling tinggi. Nah, jadi ini Mbak Anissa ini ya sama meskipun orang Kaltim tapi belum pernah juga ke tempat ini dan ini tempatnya cukup isolated. Karena tujuannya ingin menggali budaya dan perilaku wanita di sana, maka biasanya kalau menggali budaya itu jenis penelitian kualitatif yang kita memang perlu banyak berinteraksi dengan masyarakatnya, bahkan tinggal bersama mereka supaya kita betul-betul bisa menangkap berbagai apa ya tanda-tanda gitu, artefak dari budaya itu. Nah, jadi Mbak Anissa ini ke sana, kemudian mewawancara ibu hamil. Menariknya ini penelitiannya kita sebut desainnya longitudinal, kualitatif, karena menginterview orang yang sama, yang hamil, ibu hamil, diinterview ketika trimester 1, trimester 2 diinterview lagi, trimester 3 diinterview lagi, habis melahirkan diinterview orang yang sama. Ya, kita ingin mempelajari dinamika dari persepsi dan pemahaman mereka, karena persepsi pemahaman itu juga nggak statis ya, bisa berubah-ubah. Nah, ini contoh nanti Bapak Ibu akan dikenalkan mungkin ini penelitian kualitatif yang etnografi ya, mempelajari budaya tertentu. Nah, ini yang punya papernya ada di sini nih. Rasanya nggak afdol kalau yang cerita bukan penulis pertamanya. Jadi gimana Mbak Sinta, ini boleh kan moderator ya merangkap cerita sedikit dong penelitian ini, background-nya gimana, tujuannya apa. Wah, ini kayak ujian ini, Prof. Ini kan ngobrol loh katanya. Aduh, oke, baik Prof. Jadi pertanyaannya tadi apa, Prof? Ya, ceritakan sedikit tentang background penelitian ini dan juga, tujuannya. Iya. Ya, Prof. Sambil lupa-lupa ingat, nanti pasti Prof. Uut lebih banyak ingatnya juga tentang prosesnya. Jadi penelitian kami ini Prof. Uut masuk di dalamnya itu memiliki desain grounded theory. Di awal ketika kami masuk itu masih eksploratif biasa, Prof. Kami menggunakan banyak prinsip misalnya seperti intensif interview, kemudian menggunakan spiraling method dan seterusnya. Tapi seiring berjalannya waktu sambil buka-buka teori-teori yang lain, itu kami menyadari bahwa cerita perjalanan family caregiver itu belum tergambarkan secara struktural seperti itu, sehingga seiring perjalanan data collection atau pengambilan data itu kami mengacu pada prinsip yang dimiliki oleh grounded theory. Oleh karena itu dalam paper ini juga kami sebutkan bahwa tujuan penelitian kami adalah to explore and to model the family caregiver experiences. Seperti itu, Prof. Nah, jadi awalnya ingin menggali pengalaman aja ya tadinya ya Mbak Sinta ya. Yang mereka yang merawat pasien dengan kanker ini kan juga apa ya, orang yang beban psikologisnya mungkin juga cukup tinggi ya. Bu Sinta, ya ini Bu Sinta memberi apa ya
perhatian khusus pada mereka. Awalnya kita ingin menggali aja pengalamannya seperti apa, tapi dengan perjalanan waktu, kemudian kayaknya waktu itu saya provokatornya ya, Mbak Sinta ya. Betul, Prof. Betul. Jadi memang kalau kita tadi nyambung dengan yang Prof sampaikan, emergent design, itu memang jadi ini yang terjadi juga pada riset yang kami alami. Iya, jadi akhirnya malah kita itu berkontribusi untuk memperbaiki atau memperkaya teori yang sudah ada. Nah, sehingga memang kalau nanti Bapak Ibu bicara mengenai grounded teori, kita bahas di kesempatan lain, itu memang tujuan akhirnya memang tidak berhenti sampai menggali, tetapi sampai dengan berkontribusi entah merevisi, entah memperbaiki, memperkaya sebuah framework yang sudah ada sebelumnya. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Oke. Nah, sekarang Sobat Break, ini saya ilustrasikan contoh, kan tadi saya bercerita bahwa kualitatif kita untuk menggali bagaimana acceptance masyarakat, atau acceptance tenaga kesehatan, atau pemegang program, siapapun itu ya. Dan ini karena nyiapin break kedua ini saya jadi bongkar-bongkar lagi. Ini Mbak Sinta, ini artikel pertama saya kualitatif ini. Mungkin Mbak Sinta Oh, yang kemarin ya Prof, yang cerita ngobrol-ngobrol jadi paper itu ya Prof? Judulnya ini tahun 95 ya. Kenapa sih kok ibu-ibu tuh susah banget kalau diminta bersalin di rumah sakit? Padahal kalau kita tenaga kesehatan kan berpikir mestinya kan ayem ya. Di situ ada spesialisnya, ada perawatnya, alat-alat lengkap gitu, tapi kok susah banget gitu. Nah, sehingga kemudian ya penelitiannya banyak ngobrol-ngobrol sama ibu hamil di ruang bersalin ya. Jadi saya nemenin orang-orang bersalin sambil sambil berusaha mengurangi rasa sakitnya gitu ya, tapi juga sambil interview. Nah, lalu di sini ini kelihatan ada beberapa hal alasannya. Ternyata ya macam-macam alasannya. Ini yang bercerita adalah bidan yang mau nemenin, bukan bidan rumah sakit. Jadi dia bilang, "Wong sudah mau saya temenin aja nggak mau kok." Ya, ada yang pernah punya pengalaman dimarahi bidan rumah sakit, ada yang bilang, "Wah, pembayarannya susah, kamarnya di pinggir jalan, rame, keluarga nggak bisa nungguin." Wah, ternyata kompleks alasannya ya. Sehingga ini yang kemudian diceritakan mengapa mereka tidak mau atau tidak memilih bersalin di rumah sakit. Ya, ini menggali acceptance. Wah, menggali apa lagi nih? Explore. Ya, ini juga mungkin mirip ya, tapi ini adalah ketika pasien TB, tuberkulosis itu berusaha mencari pengobatan, apa yang terjadi pada mereka? Nah, itu yang diungkap. Ini pasien TB-nya di Jogja lagi ini settingnya ya, tapi penelitian ini sudah ya 10 tahun lebih yang lalu. Ini diteliti oleh salah seorang dosen di UGM juga. Nah, ketika sudah ngobrol, dianalisis, ketemu polanya. Polanya adalah seperti yang Bapak Ibu lihat ya, Sobat Break lihat. Oh, ternyata patient journey-nya itu ibaratnya polanya ada yang NTP itu National TB Program. Ada yang seperti mimpi indah. Ya. Kalau mimpi indah itu gimana ya? Kalau mimpi indah itu datang ke puskesmas, langsung disuspek TB, diambil sputumnya, periksa 2 kali, positif, kasih obat, beres. Nah, itu mimpi indah. Ya. Tapi ada yang slow but sure. Bolak-balik ke puskesmas yang sama beberapa kali, akhirnya baru, oh ini mungkin suspek TB. Ya, prosesnya agak pelan. Bahkan ada yang shopaholic. Shopaholic itu seperti kalau ibu-ibu nih, Sobat Break yang cewek-cewek ini, perempuan-perempuan, termasuk Mbak Sinta ketawa nih, kalau belanja itu loh, masuk toko satu, keluar lagi, masuk toko lain, keluar, masuk, gitu ya. Jadi ini juga pasiennya ke dokter praktek swasta, terus dibilang, oh ini mungkin suspek TB, nggak terima, pasiennya marah, pergi ke tempat lain. Sama juga, masih nggak puas, pergi ke spesialis, pergi ke puskesmas. Nah, pada akhirnya baru
menerima bahwa itu TB. Sampai yang terakhir mimpi buruk. Kalau mimpi buruk ya memang nggak pernah sampai dengan akhirnya ya tidak pernah terdiagnosis sebagai pasien TB. Ya, jadi ini eksplorasi juga, tapi mengeksplorasi pengalaman ketika mereka berobat untuk pelayanan tertentu. Wah, Sobat Break kan bisa ceritakan untuk segala macam penyakit ini model-model seperti ini ya. Mungkin mirip-mirip juga. Oke, nah sekarang yang mengeksplor, tapi mengeksplornya adalah untuk menilai kebutuhan. Need assessment. Dan ini memang kebutuhan untuk melakukan intervensi. Jadi ini ceritanya, nah ini alumni S2 IKM juga, ini hebat ini, dosen di UII, lulus S2-nya, jadi ceritanya dia tuh volunteer di sebuah pesantren di Jogja. Dan pertama kali datang ke saya tuh nunjukin, Prof ini loh, foto-foto hygiene sanitasi di sana tuh kayak gini. Dan saya melihat itu, aduh kasihan banget Mbak anak-anak ini. Jadi anak-anak itu memang mereka usianya masih ada yang SD, ada yang SMP gitu ya. Jadi terus kita tersentuh untuk wah gimana nih cara memperbaiki hal ini. Nah, tapi awalnya kita kan nggak tahu nih di pesantren itu selama ini programnya masa sih nggak diajarin sama sekali, nggak mungkin. Nanti kan pasti sudah ada gitu. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu sama guru-gurunya, sama pemiliknya, terus kita ngamatin juga di situ apa sih yang sebetulnya sudah dilakukan. Jadi itu menjadi obrolan di awal, studi kualitatif di awal, yang kemudian hasilnya digunakan untuk merancang intervensi. Intervensinya intervensi edukasi. Tapi ada yang pakai video, ada yang ada yang poster, ada yang leaflet. Jadi ini contoh ilustrasi penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengembangkan materi intervensi atau menilai kebutuhan yang nantinya kemudian dibuktikannya pakai penelitian kuantitatif. Nah, ini sambil bocoran sedikit, nanti kita juga akan bahas mixed method gitu ya, di bulan Juni, tapi yang terakhir kalau nggak salah. Jadi ini videonya dihasilkan dari kualitatif tadi, dan kemudian dibuktikanlah dengan penelitian eksperimental. Dan akhirnya 2 tahun setelah lulus, papernya terbit di PLOS. Wah, jadi ini saya apresiasi juga. Ini sekarang Mbak Vita lagi S3 di Taiwan. Oke, merancang instrumen. Nah, iya, ketika Bapak Ibu Sobat Brain merasakan bahwa ya sebetulnya banyak kok instrumennya, tapi ini instrumen tentang patient safety culture misalnya. Instrumennya dikembangkan di Amerika dengan konteks yang sangat berbeda ya. Atau bisa juga memang belum ada instrumennya. Nah, apakah kita butuh adaptasinya atau memang butuh merancang sebuah instrumen? Ini penelitian kualitatif bisa berkontribusi di situ. Ini contohnya Bu Maria ya, Bu Dokter Maria ini bekerja di Rumah Sakit Darmais. Ya, itu melihat bahwa ini yang bidangnya palliative care ya. Palliative care itu kalau saya memahaminya itu sebuah bidang yang ingin memastikan bahwa end of life seseorang, masa akhir kehidupan atau menuju masa akhir kehidupan itu prosesnya berkualitas gitu ya. Nah, tapi dia mengalami kendala yang besar karena kok dokter-dokter para onkolog kok ada keengganan untuk merujuk ke paliatif itu kenapa? Ya, apa mereka kok nggak mau melibatkan itu? Ternyata setelah diteliti itu karena mereka menganggap ini seperti mereka itu gagal gitu ya, seperti giving up. Ya, kalau mereka merujuk ke paliatif itu kesannya kayak wah kita udah nggak bisa apa-apa, udah nyerah gitu. Jadi terus dikirimlah ke paliatif. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan juga
wah saya nggak enak dengan keluarganya, jadi saya harus berusaha sampai titik darah penghabisan dan menunjukkan bahwa kita berbuat the best we can do gitu ya, sehingga jangan dirujuk. Nanti kalau dirujuk kesannya nggak enak sama keluarganya. Nah, hal-hal ini kemudian digali, dipahami baik pada dokter onkolog laki, perempuan, senior, junior ya, macam-macam bidang-bidangnya juga. Dan kemudian setelah itu dikembangkanlah instrumen yang akan membantu mereka semacam men-screening mana sih yang sebetulnya sangat perlu layanan paliatif dan mana yang tidak. Nah, proses menghasilkan instrumen inilah yang dilakukannya dengan penelitian kualitatif. Nah, dua contoh yang terakhir, ini untuk evaluasi program nih. Wah, ini puasa-puasa kayaknya cocok ya kalau gambarnya ini. Lapar ya. Jadi ini ada sebuah program gitu ya. Program ini untuk menurunkan obesitas. Karena ini kan faktor risiko untuk macam-macam pada dewasa. Nah, sehingga promosi kesehatan yang dilakukan itu pasang itu loh billboard gede-gede atau banner gitu ya. Yang gambar-gambarnya itu banyak mereka yang gendut-gendut gitu, terus di situ ada burger yang entah berapa lapis itu, kalau enggak kentang goreng. Nah, terus ini kualitatifnya ditanya tuh orang-orang yang obes yang melihat gambar itu apa yang mereka rasakan? Dan ini menarik karena judulnya itu kuotasinya dipakai untuk judul ya. Judulnya coba deh kalau sobat break baca ya. I don't eat hamburger and large chips every day. I don't. Itu maknanya adalah saya itu gemuk, tapi saya tuh nggak makan hamburger dan large chips every day. Jadi dia seperti pesan itu bukan untuk saya, nggak cocok kalau untuk saya, gitu ya. Nah, itu berarti sebetulnya sudah menunjukkan pesan bahwa ini promosi kesehatannya gagal, nggak efektif. Nah, kalau ini saya tanyakan di Indonesia mungkin lain lagi alasannya. Alasannya ya nggak kuat kalau suruh beli hamburger saben hari gitu ya. Jadi ya saya memang nggak makan hamburger saben hari. Oke, ini untuk evaluasi program ya. Jadi evaluasi program bisa juga dilakukan dengan penelitian kualitatif dan banyak juga yang melakukannya both kualitatif dan kuantitatif. Oke. Nah, Sobat Break, ini untuk merangkum ya. Sebetulnya tadi sekaligus saya menceritakan ke tujuan-tujuannya, itu sedikit banyak saya juga mulai mengenalkan memang ada desain penelitian kualitatif yang lebih spesifik. Tadi kalau melihat pengalaman pasien berobat untuk layanan TB, ini biasanya yang bau-baunya pengalaman ini pendekatan yang dipakai desainnya adalah fenomenologi. Tadi Bu Sinta juga sudah cerita sedikit ketika kualitatifnya berujung sampai dengan kita contribute untuk teori yang existing. Jadi mengembangkan atau menghasilkan teori, ya ini ke arahnya grounded theory. Begitu juga tadi saya bercerita tentang ibu hamil ya, kenapa kematiannya tinggi di suatu tempat, menggunakan pendekatan budaya, berbaur, hidup dengan masyarakat di sana, itu adalah pendekatan etnografi. Nah, untuk yang action research, case study, dan juga nanti mixed method, nanti kita bahas terpisah Bapak Ibu, karena kalau kita sudah bahas action research, case study, dan mixed method, ini kita sudah tidak hanya bicara kualitatif, tapi di situ juga ada desain kuantitatifnya, ada data-data berupa angka yang juga kita bisa gunakan. Ya. Jadi ini sabar nih, Sobat Break-nya biar ngikutin terus. Nanti suatu saat akan kita bahas. Oke. Jadi itu Mbak Sinta ya, tadi berbagai contoh-contoh elaborasi tentang
tujuan penelitian yang bisa menggunakan penelitian kualitatif, meskipun kata kerjanya itu hanya to understand atau to explore, tapi mudah-mudahan Sobat Break melihat bahwa konteksnya kita bisa gunakan dengan konteks dan tujuan yang berbagai macam. Saya kira itu Mbak Sinta yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinan. Salam. J, terima kasih Prof. Jangan lift dulu loh Prof. Masih sesi tanya jawab. J, terima kasih Prof. Uut yang sudah membuka lapak kita dengan presentasinya. Jadi nanti sesi yang berikutnya yang paling gayeng ini adalah memang tanya dan jawabnya. Kalau kita buka tadi dengan pertanyaan kapan penelitian kualitatif kita gunakan. Habis mendengar Prof. Uut ngendiko, itu dalam benak saya jawabannya adalah anytime. As long as cocok dengan pertanyaan penelitian kita, tujuan penelitian kita, akhirnya begitu. Tadi Prof. Uut memberikan ilustrasi dalam penelitian berupa intervensi, itu juga cocok. Cocoknya kapan? Nah, cocoknya pada saat kita mau mengeksplorasi jenis intervensi yang cocok, itu seperti apa. Bahkan juga bisa digunakan untuk mengeksplorasi evaluasi programnya. Sobat Break sekalian, di kolom komentar sudah panjang dan lebar. Prof. Uut siap-siap dengan banyaknya pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, ini saya scrollnya harus panjang nih Prof. Ya, pertanyaan pertama dari Ibu Asri, tadi sudah saya ini. Nah, ya, Asri Adi, mohon maaf ini Ibu atau Bapak. Izin tanya Prof. Uut, apakah fenomena yang sudah diketahui teorinya dan sudah memiliki instrumen penelitian bisa diteliti dengan pendekatan kualitatif? Monggo, Prof. Ulang Mbak, sorry. Ya. Apakah fenomena yang sudah diketahui teorinya dan sudah memiliki instrumen penelitian bisa diteliti dengan pendekatan kualitatif? Maksudnya memiliki instrumen itu? Ya, mungkin leadership gitu ya, Prof. Terus sudah ada cara mengukur kemampuan leadership perawat gitu. Anda cocok nggak dengan penelitian kualitatif? Mungkin maksudnya begitu, Prof. Iya. Jawabannya tergantung. Itu jawaban yang paling enak tuh nomor 1 itu. Sambil mikir waktunya ini, Mbak. Iya. Saya jadi ingat ingat seseorang ini yang sering beraktivitas dengan saya di musik. Nggak apa-apa ya, ini bukan kesehatan ya. Monggo, Prof. Leadership kan kita tahu sangat established ya teori-teorinya ya, entah transformational leadership atau mungkin jenis-jenis yang lain gitu ya. Nah ini Mas Afriza ini namanya, dia meneliti leadership konteksnya pada musik gamelan Jawa. Nah ketika sebuah konsep diletakkan dalam konteks lokal gitu ya, konteks yang berbeda. Nah, kemudian ya ini sesuatu yang bisa kita gali, mulai dari apakah itu memang masih cocok digunakan, atau kemudian bagaimana membangun leadership kalau ini konteksnya di musik tradisional gitu ya, itu kemudian menjadi sangat berbeda. Jadi teorinya established, mungkin instrumen-instrumen kuantitatifnya juga ada kan Bu Sinta. Tetapi memang ada kebutuhan untuk menggali ketika teori atau konsep itu digunakan di misalnya konteks yang lokal yang kita kemudian menjustifikasi bahwa konteks ini beda loh, gitu kan? Sama kan dengan Mbak Sinta ya, konsep caring di negara barat, peran caregiver di sana, ketika dibawa ke Indonesia kan lalu jadi sangat berbeda gitu. Dan itu memberikan peluang untuk meneliti secara kualitatif. Mudah-mudahan maksudnya itu ya Prof. Jadi memang
Berarti identifikasi dari mengapa kemudian pendekatan kualitatif ini penting untuk penelitian tersebut, itu jadi sangat esensial ya Prof, untuk diidentifikasi oleh peneliti itu sendiri. Untuk melandasi seperti itu nggih Prof. Karena Baik. juga penelitian kualitatif itu nggak berarti kita nggak pakai teori ya. Maksudnya proposal itu kan Bapak Ibu selalu ada bab literatur review yang di situ kita juga berbekal teori. Tetapi kemudian cara kita menggunakan teori itu dalam penelitian kualitatif itu menjadi berbeda. Iya, ya. Jadi memang ya identifikasi gap antara apa yang sudah ada dengan apa yang mau kita teliti kan selalu ada di dalam proposal penelitian kita. Dan kalau memang itu sudah established dengan menggunakan satu instrumen, kenapa kita mesti pakai pendekatan kualitatif itu tadi kita kuatkan dan kita bold di sana. Jadi Prof Uul sambil agak sedikit nge-break ini Om, pertanyaannya langsung menanjak ini Prof. Ini kami umumkan pada para Sobat Break, hari ini sudah 206 yang bergabung. Dan bagi Anda yang ketinggalan minggu lalu jangan khawatir. Semua yang ada dalam diskusi break ini kita masukkan dalam YouTube, Anda bisa mengakses untuk linknya. Dan sudah kami masukkan dalam kolom komentar sehingga Anda bisa menyimak apa yang kita diskusikan kemarin. Pertanyaan berikutnya Prof Uud dari Bapak Anto Kalina SV. Sekarang saya sudah tahu ini Bapak. Kemarin bertanya saya menyebutnya Ibu. Nah, sekarang sudah pakai profile picture-nya Bapak-bapak. Jadi saya sebut sebagai Bapak. Moga-moga profilnya sendiri bukan profil suaminya. Salah lagi saya nanti. Terima kasih Prof Uud atas sharingnya pada siang hari ini. Mohon izin bertanya. Jika di penelitian kuantitatif ada istilah validitas dan reliabilitas yang selalu dilakukan pengukuran. Bagaimana dengan penelitian kualitatif? Apakah dapat dilakukan dengan pengukuran validitas dan reliabilitasnya? Terima kasih Prof. Uud, semoga dalam keadaan sehat. Amin. Iya, jadi validitas, reliabilitas itu memang isu pada any research design ya, itu selalu ada isu validitas dan reliabilitas. Nah, tanpa terkecuali di penelitian kualitatif juga ada konsep validitas reliabilitas. Cuma bedanya Pak adalah bahwa satu kita mempunyai jargon yang agak berbeda ya. Yang lebih lazim di kualitatif kita mengenalnya dengan trustworthiness. Apakah itu worth to trust, gitu ya? Bisa dipercaya dan bermanfaat tidak. Nah, selain jargonnya berbeda, yang lebih penting lagi adalah bahwa cara kita menunjukkan apakah informasi itu bisa dipercaya enggak ya, valid tidak, itu cara membuktikannya berbeda, Pak. Jadi tentu kita tidak menggunakan rumus-rumus gitu ya Pak, formula, tetapi misalnya nih Pak, contohnya kita menggunakan salah satu strateginya adalah triangulasi. Triangulasi itu triangle. Jadi kalau kita memperoleh misalnya informasi itu dari wawancara misalnya, ada triangulasi metode yang itu kita bisa cross check dengan misalnya dari hasil focus group discussion. Ya, kalau di program TV zaman dulu tuh ada check and recheck gitu loh, Pak. Nah, jadi kita membandingkan informasi yang pemahaman kita dari hasil wawancara dengan FGD, itu apakah saling menguatkan, ataukah ada hal-hal yang masih bertolak belakang, berbeda pemahamannya. Nah, kalau itu masih berbeda, apa yang kita lakukan adalah ini pertanda bahwa informasi yang kita gali mungkin belum selesai, mungkin belum jenuh. Ya. Jadi kita masih harus melanjutkan entah itu wawancaranya atau FGD-nya. Itu kalau persoalan validity salah satunya. Observasi juga ada Pak. Kalau kita menggunakan cara observasi, saya mau mengamati Mbak Sinta kuliah gitu ya, dosen-dosen keperawatan itu kalau kuliah gimana gitu. Kalau saya mengamatinya hanya 1-2 hari,
wah mungkin lalu mereka pakai gaya kuliah yang paling keren mungkin. Padahal biasanya juga keren gitu ya. Tapi kalau saya mengamati seminggu, 2 minggu, 3 minggu, maka mereka perilakunya akan kembali ke sehari-harinya bagaimana. Nah, itu cara untuk menunjukkan validity. Nah, reliability juga begitu, Pak. Tetapi yang lebih banyak dipraktekkan reliabilitas ini misalnya dalam proses analisis. Ada lebih dari 1 orang yang menganalisis transkripnya dan nanti kemudian dibahas, didiskusikan bagaimana interpretasinya. Ya, jadi konsepnya ada, prinsipnya ada, tetapi cara pembuktiannya dan juga jargon yang lebih lazim digunakan itu berbeda. Gitu, Pak. Terima kasih Prof. Uut. Jadi terkait dengan trustworthiness, ini akan kami bedah lebih lanjut di bulan Juli 2021. Jadi pastikan Anda rawuh, karena tadi Prof. Uut menegaskan apakah dilakukan? Ya, gitu. Hanya dengan istilah yang kemudian terminologi yang berbeda dan pelaksanaannya pun berbeda. Pertanyaan berikutnya, ini saya tuh rada deg-degan nek kelewatan karena saking banyaknya itu Prof. Jadi mohon maaf bagi yang terlewati gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Selamat siang Prof. Uut, izin bertanya, apakah penelitian kualitatif mumpuni untuk dilakukan sendiri atau memang sebaiknya dalam sebuah tim? Monggo Prof. Iya, saya ingat waktu saya neliti di Jepara dulu, pembimbing saya menasehati begini, kamu kalau meneliti kualitatif boleh pakai asisten, tapi sebaiknya maksimal 1. Waduh, terus saya, maksimal 1 loh, maksimal kok 1? Saya pikir minimal gitu ya, ternyata maksimal. Tapi terus ya kita diskusi lah, kenapa kok begitu? Nah, ternyata alasannya begini Pak, karena penelitian kualitatif itu kan memang penelitian yang subjektif, ya, subjektivitinya tinggi. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu Sobat Break sudah memahami bahwa subjectivity itu tidak berarti buruk ya atau jelek ya. Tapi memang kan ini kita menggalinya adalah persoalan persepsi, persoalan attitude begitu ya. Nah, sehingga kalau kita meneliti dengan tadi 1 asisten, itu proses melatihnya agak panjang. Ya, jadi kita harus pertama mungkin dia kayak magang dulu, mengikuti kita. Kemudian kita tetap bersama-sama, tetapi ganti asisten itu yang melit, kemudian saya yang mendengarkan, dan kalau perlu ya memperkaya. Baru kemudian ketika saya sudah mantap, cara menggalinya oke, cara bertanyanya oke, baru kemudian dilepas. Jadi ini esensinya ya mungkin bukan soal absolut satunya ya, tetapi bagaimana proses untuk melatih asisten kualitatif itu memang berbeda prosesnya dengan yang kuantitatif. Nah, tapi kalau tergantung karena penelitian kualitatif juga bisa komparasi gitu ya di banyak tempat. Tuh Bu Sinta lagi terlibat yang di banyak tempat begitu, ya pasti kemudian penelitinya banyak juga. Atau kalau penelitian kualitatifnya nantinya akan kemudian menghasilkan sebuah materi intervensi misalnya, nah ini juga mungkin kita juga tetap punya tim ya. Ya, tapi saya kira kita lebih berhati-hati untuk memastikan bahwa kita punya persepsi yang sama dan memang kualitas datanya akan sama. Terima kasih Prof. Jadi pada esensi subjectivity ini kita minimalkan ketika bekerja bersama dengan tim. Saya jadi ingat Prof, ketika studi S3 dulu ada waktu di mana kita baca transkrip sama-sama, kemudian saya sudah punya codingnya, Prof Ud, kemudian sambil ngecek, loh ini kok codingnya begini, maksudnya apa? Nah, di random gitu ya Prof. Dengan begitu kan kemudian subjectivity saya yang melakukan coding itu kemudian kawal atau diminimalkan. Baik Prof, pertanyaan berikutnya ini kayaknya mungkin 1 pertanyaan lagi ya Prof, sebenarnya masih banyak tapi tidak bisa kita selesaikan semuanya.
dari Dr. Denny Sigarlaki. Terima kasih Prof. Uut atas kuliahnya. Bagaimana dengan penelitian kualitatif pada kasus yang cukup langka dengan spektrum penyakit yang cukup luas? Bagaimana dengan masalah jumlah responden yang terbatas? Apakah berisiko untuk mendapatkan data yang minim dan tidak mewakili semua spektrum yang ada di penyakit tersebut? Bagaimana ya Prof agar penelitian bisa tetap trustworthy? Jadi rupanya beliau ingin meneliti penyakit yang memang agak langka sehingga terkendala jumlah partisipannya, Prof. Ya, gini, kalau memang spektrumnya lebar, mungkin kita mereview tujuannya dulu. Apakah tujuannya itu memang akan mengcapture spektrum yang lebar itu? Ataukah misalnya alternatifnya adalah kita mengambil spektrum yang homogen, spektrum yang biasanya, yang tipikal. Kalau ini bicara penyakit ya, yang tipikal orang sakit apa misalnya malaria itu yang tipikal seperti apa. Itu satu opsi. Opsi lain memang mungkin Bapak justru atau Ibu ya justru mengkhususkan pada spektrum yang tertentu, apakah karena beratnya, misalnya karena keparahannya, gitu ya. Nah sehingga kalau yang kita teliti itu fenomenanya memang ekstrim, ya entah itu karena keparahannya atau karena saking jarangnya muncul manifestasi itu, maka memang pada samplingnya ada sampling yang namanya extreme case sampling. Nah, kalau namanya ekstrim, ya memang kita nggak berharap kemudian jumlah informannya akan banyak. Mungkin kita hanya mengandalkan, saya nggak tahu sedikit ya, 3, 4, 5 informan gitu. Nah, tetapi informan ini mungkin kita berusaha menggali secara mendalam. Bahkan juga memungkinkan ketika tadi loh saya cerita ibu hamil itu kan sampai di interview ibu yang sama, di interview beberapa kali. Nah ini bisa juga, kita memang N-nya sedikit gitu ya. Sudah N-nya sedikit, spektrumnya luas. Nah putuskan dulu Pak, mau yang ambil yang severe, mau ambil yang tipikal, atau memang konteksnya penyakitnya jarang ya nggak apa-apa, memang sudah penyakitnya jarang kok, masa mau cari 30 orang kan ya nggak bisa. Tapi lalu pikirkan tadi mungkin ada cara-cara lain, misalnya kita menginterview pada saat mereka misalnya terdiagnosis, dengan mungkin pada saat mereka harus mondok di rumah sakit atau ada timing tertentu, nah itu bisa diperdalam sehingga kendala jumlah tadi sebetulnya tidak menjadi kendala karena memang tujuan kita disesuaikan dengan kondisi itu. Prof. Jadi ada yang namanya serial cases interview ya Prof ya. Satu orang bisa beberapa kali pengambilan dan seterusnya. Jadi nanti pada saat metode pengambilan data itu juga akan kita ulik banyak metode-metode dalam kualitatif. Dan juga definisinya, tadi Prof. Uut menegaskan, mau di yang sebelah mana gitu, itu kita yang mendefinisikan. Baik Prof. Uut, ini sudah 14.57, tapi ada satu pertanyaan menarik, boleh ya Prof sebelum ada yang raise hand Prof, apakah diizinkan ya Prof kita berkomunikasi langsung? Ini Mas Bustanul Arifin, beliau dari Banggai Laut, salah satu rekan saya juga Prof dulu belajar bersama kami di Belanda, dan beliau sudah ada publikasi satu penelitian kualitatif, judulnya itu Diabetes mellitus is a gift from God or something like that. Monggo Pak Mas Uri, nganggo Pak barang sobat ngebreak, monggo silakan Mas Uri. Ya, harusnya sudah bisa unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Prof. Uut sama Mbak Sinta, alhamdulillah ketemu lagi. Saya selalu tertarik dengan penelitian kualitatif. Jadi selama S3, walaupun memang profesor saya penelitiannya kuanti, saya sisip satu kuali. Jadi pada saat itu saya penelitian tentang mengukur diabetes distress,
Tapi saya lihat ini menarik kalau pada saat saya sambil mendistribusikan kuesioner, saya juga merekam kejadian pada saat itu. Jadi panduan wawancaranya adalah semua yang ada di penelitian kuantitatif itu yang kemudian saya explore untuk menjadi kualitatif. Itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Sinta matur nuwun. Memang judulnya saya kerjasama sama Prof. Ari waktu itu. Judulnya Diabetes is a Gift. Dan salah satu yang menarik dengan penelitian kualitatif karena kita bisa bermain-main dengan judulnya. Judulnya itu kadang-kadang datang dari quotes pada saat kita melakukan coding. Ilmu ini juga saya dapat dari Prof. Ari Probandari. Ini Prof. Jadi sampai saat ini setidaknya saya punya 3 studi tentang validasi instrumen dan salah satu yang paling challenge adalah ketika kita melakukan faktor analisis. Dari 2 studi yang sudah saya lakukan, satu sudah publish, satu sekarang sedang analisis. Memang saat kita melakukan faktor analisis, pertanyaan yang paling sulit untuk partisipan itu selalu munculnya paling bawah, Prof. Jadi yang sekarang sedang saya lakukan adalah saya coba mapping tingkat pengetahuan HIV/AIDS seluruh orang Indonesia di 6 pulau besar di Indonesia. Dan pertanyaannya ini kita kasih pernyataan, mereka pilih benar salah, benar salah, benar salah. Nah ternyata pertanyaan yang paling banyak salahnya adalah pertanyaan tentang kondom untuk studi yang ini. Nah, setelah mereka milih benar salah, saya tambahkan satu pertanyaan paling terakhir. Kira-kira di antara 18 pertanyaan ini mana yang paling susah? Jadi untuk jawaban mereka atas pertanyaan saya ini saya analisis pakai Atlas, Prof. Dan ternyata setelah saya lihat memang pertanyaan yang paling susah adalah yang muncul paling akhir di faktor analisis. Jadi itu pengalaman saya ketika mengcombine antara studi kuantitatif dan studi kualitatif. Jadi pertanyaan saya, Prof, apakah yang disebut dengan studi kualitatif ini harus memenuhi standar korek atau dengan satu pertanyaan saja kemudian kita explore itu sudah bisa kita katakan sebagai studi kualitatif? Matur nuwun, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mungkin di tempat saya suara agak bocor karena sudah adzan asar ya. Tetapi kalau saya ditanya yang disebut penelitian kualitatif ya kalau desainnya, data collection-nya dan analisisnya dengan kualitatif gitu. Nah, kalau satu pertanyaan tadi saya terpikir itu sepertinya lebih ke suplemen ya. Suplemen atau suplemen yang ternyata kemudian juga menghasilkan data-data yang kaya ya. Tapi untuk disebut stand alone penelitian kualitatif kok saya agak ragu-ragu, Mas. Karena kalau diterbitkan stand alone itu kan berarti ya kita harus mendefine desainnya gimana, question, dan kemudian ketika questionnya hanya satu kok ya agak agak ganjel gitu nulisnya. Jadi kalau saran saya mungkin kalau bisa jangan dipublish stand alone, tapi mungkin ada kaitannya dengan apakah tadi hasil faktor analisisnya atau mungkin beberapa hasil kuantitatifnya yang kemudian dilengkapi dengan kualitatif itu. Matur nuwun, Prof. Ya, Mas Uri. Mbak Sinta ini ada satu pertanyaan lagi nih nanggung. Monggo, Prof. Ini yang dari Mbak Safrina Sitorus kah? Oh sudah ya tadi ya? Belum, Prof. Bolehkah, Prof? Ini sudah jam 3 juga sebenarnya saya ngelewati batas ini. Saya mohon izin dulu. Kita tambahkan satu pertanyaan ya, Prof. Ini janji yang terakhir ini, Prof. Pada studi etnografi, validitasinya seperti apa, Prof? Untuk studi etnografi. Pertanyaan kedua, bagaimana menyeleksi bias-bias yang kita dapatkan selama pengumpulan data? Contoh studi etnografi perilaku makanan ibu hamil pada suku X. Jadi yang pertama validitasnya untuk penelitian etnografi, yang kedua bagaimana untuk mengurangi bias mungkin atau menyeleksi bias pada pengumpulan data di studi etnografi. Oke, itu nanti banyak kita bahas di topik bulan apa tadi Mbak?
Bulan ini juga Prof tentang etnografi. Tentang validitas, tentang Ya. Tapi prinsipnya gini Mbak, kalau etnografi itu kan biasanya peneliti akan berbaur ya, mungkin hidup di komunitas itu atau di organisasi itu kalau etnografinya organisasi. Nah, sehingga kita banyak punya kesempatan misalnya untuk meng-cross check antara opinion orang dengan perilaku yang kita lihat gitu. Klop enggak? Kalau ternyata kok enggak klop gitu ya, berarti digali lagi ada apa ini. Jadi validitas itu kan artinya untuk kita merasakan apakah ini sudah merasakan kebenarannya gitu ya, sehingga antar metode tadi juga bisa saling dibandingkan gitu, dicocokkan apakah ini mengarah ke hal yang sama. Nah, yang mengenai bias, saya kira mungkin yang pertama mungkin yang perlu kita bahas, nah ini mungkin bahasnya berikutnya kali ya Mbak Sinta, ini cocok ketika kita bahas korek minggu depan, report guide. Bagaimana peneliti kualitatif mendefine bias dan kemudian apa yang harus kita lakukan. Karena kalau di penelitian kualitatif, bias itu harus dideklar, termasuk bias dari penelitinya itu sendiri ya. Tapi nanti enggak moderatornya, wah ini jamnya sudah habis ini, bayarannya mahal soalnya, enggak ya. Kalau moderatornya enggak apa-apa Prof, pembicaranya ini saya yakin ini masih banyak sekali pertanyaan terkait dengan penelitian kualitatif, tapi sabar, tenang Sobat Ngebreak, kita masih mau 1 tahun nih diskusi, jadi materinya juga sudah di-share kan ya, nanti jangan ya Prof, jadi materi serta link YouTube itu bisa di-update pada website yang nanti akan kami sharingkan. Jadi nanti di website HPM akan kami masukkan di sana, sehingga para Sobat Ngebreak bisa download materi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, Prof Uut, saya rasa ini juga menjadi pembahasan kita yang terakhir, karena hari ini kita nggak cuma akan mendengarkan nih pemaparan tentang kapan penelitian kualitatif dilaksanakan, kita juga memberikan pengumuman bahwa minggu depan masih bersama dengan Prof Uut di hari Jumat jam 2 sampai jam 3, topiknya tentang bagaimana kita menjaga kualitas penelitian kualitatif. Jadi kami berharap tetap jumpa dengan para Sobat Ngebreak. Tapi yang paling akhir, yang paling penting, nggak cuma pemaparan materi, hari ini kita juga pengen disuguhi lagi oleh, jadi nggak Prof ini? Jadi nggak Prof? Jadi Prof ini? Iki belum kencan ini judulnya saya sama Prof Uut ini. Gimana nih Mbak? Jadi nggak Prof? Dan kuis, jadi dong. Mainnya Prof, mainnya, bukan kuisnya. Jadi. Oke, baik. Kalau gitu nanti akan dipandu oleh Mbak Gitka. Oleh karena itu terima kasih para Sobat Ngebreak. Kita jumpa lagi minggu depan. Acara berikutnya akan dipandu oleh Mbak Gitka. Monggo Mbak Gitka. Matur nuwun Prof Uut. Sama-sama. Terima kasih Ibu Sinta dan juga Ibu Profesor Adi Utarini. Bagaimana Sobat Sehat ilmunya hari ini? Luar biasa ya, semakin dekat dengan penelitian kualitatif. Dan tentunya minggu depan kita akan masih bersama penelitian kualitatif di acara BRIK. Nah Sobat BRIK pasti tentunya harus selalu stay tune dengan informasi BRIK, kira-kira kita besok bahas apa saja, dan jangan lupa ya Sobat Sehat, siapkan diri Anda. Mungkin BRIK memang acara yang santai tapi juga serius. Nah mungkin Sobat BRIK besok bisa sambil minum kopi atau mungkin sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Baik, sambil menunggu Prof Uut untuk mempersiapkan penampilannya hari ini, jangan lupa Sobat BRIK untuk mengisi kuis kita hari ini di http://ugm.id/BRIKUGM. Sekali lagi di ugm.id/BRIKUGM. Jangan lupa kita buka linknya sampai nanti jam 4. Jadi kalau bisa Sobat BRIK isi sebelum jam 4 ya. Baik, kita akan mendengarkan penampilan dari Prof Adi Utarini. Kepada Prof Adi Utarini, waktu dan tempat kami persilahkan. Suara saya bisa didengar, Mbak Gitka? Bisa didengar, Prof. Baik.
Ini lagunya agak lagu kuno nih, tapi mudah-mudahan Sobat Ngebreak masih tahu lagu ini. Judulnya Smoke Gets in Your Eyes. Wah, mantap. Selamat menikmati Sobat Break. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Terima kasih, Uut. Prof. Baik, Sahabat Break, hari ini mungkin sudah lengkap dengan permainan musik dari Prof. Uut dan juga ilmu bersama moderator kita yang nantinya akan selalu menemani kita di acara Break, bincang tentang kualitatif. Pastikan Sahabat Break tidak pernah ketinggalan setiap episodenya, tapi walaupun ketinggalan jangan khawatir karena seluruh episode Break ada di YouTube. Jadi yang pasti selalu stay tune dan ikuti terus ilmu bersama bicara tentang kualitatif. Baik Bapak Ibu yang menghadiri acara kita pada hari ini kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak pula untuk Profesor Adi Utarini dan juga Mbak Sinta yang selalu menemani kami. Semoga sehat selalu, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan kita semua ya Sobat Break. Baik, kami berserta kru yang bertugas mohon maaf apabila ada salah kata walaupun secara teknisi. Kami mencoba memberikan terbaik untuk Sobat Break yang ada di rumah. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.